Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam. lagi dengan kita Hilwa Maryam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya, dan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Kali ini kita mau mengadakan sesi tanya jawab ya, karena sudah banyak yang tanya-tanya gitu, yang masuk ke DM tanya-tanya. Jadi sekarang kita mengadakan sesi tanya jawab aja. Jadi nanti dijawab sama ini ya, Bapak Ustadz Imam. Jadi nanti saya akan membacakan pertanyaannya ya. Jadi jangan lupa juga subscribe di bawah ini untuk mendukung channel kami supaya berkembang lebih besar lagi. Kemudian bisa komen dan like video ini ya. Gimana? Langsung aja atau gimana? Ya, apa yang ditanyakan di DM? Langsung aja ya, kita langsung memasuki tanya jawab aja. Pertanyaan yang pertama itu adalah Kak, gimana sih hukumnya orang puasa terus suntik KB? Nah itu tuh batal nggak sih puasanya, kayak gitu loh. Jadi kan ibu-ibu kan biasanya pas jadwalnya suntik KB gitu. Jadi batal apa enggak puasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil al. Amma ba'd. Tayyib, baik. Ya, ada pertanyaan ya kan, gimana tadi hukumnya suntik ya, entah suntik apapun ya, KB sama juga ya kan. Jadi dalam bahasa Arab ya, suntik itu al-fasdu ya kan, al-fasdu. Nah, dan di ini ada salah satu aqwal masalah suntik ini, al-fasad ini, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama ada mengatakan tidak batal secara mutlak, berarti suntik KB tidak batal ya kan. Kemudian pendapat yang kedua ya kan, hukumnya batal secara mutlak. Terus pendapat yang ketiga, lihat suntiknya dulu. Kalau suntiknya itu masuk urat besar ya kan, maka hukumnya batal. Kalau suntiknya lewat otot, maka tidak batal ya kan, maka hukumnya tidak batal. Terserah milih yang mana ya kan, terserah milih yang mana ya kan. Suntik ini al-fasad ya kan. Ada juga yang mengatakan kalau suntiknya di rongga, yang ada rongganya, contoh yaitu 5 lubang, contohnya suntiknya ke telinga, ke hidung, ke mulut, terus ke mana ini, ke dubur, apa namanya, ban belakang ya kan. Nah, itu yang membatalkan puasa ya, ke hidung, ke telinga ya kan, itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau suntiknya di paha ya kan, dan di apa namanya, di pantat, maka tidak membatalkan puasa. Terserah milih yang mana ya kan, kecuali suntiknya yang di rongga, entah itu rongga yang asli atau ghairu mu'tad, rongga yang tidak asli. Contohnya dibuat, contohnya apa? Suntik di perut. Nah, batal nggak puasanya? Batal. Atau suntik di otak sampai masuk ke otak, maka juga batal puasa. Kenapa? Karena rongga ya kan, perut dengan otak ini ada rongganya ya kan. Maka ketika seorang ya kan suntik ya kan di perut atau di rongga, atau ada seseorang kena apa, bacok tuh bahasa Indonesia, bacok itu kena tusuk ya kan, yang mana sampai rongga dalam perut atau otak, maka itu membatalkan puasa. Wallahu alam. Ada pertanyaan lagi? Jadi itu ya jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, misalnya kita itu apa, junub di malam hari. Nah itu tuh kalau mandinya pas siang hari itu batal apa enggak sih? Soalnya kan katanya itu kalau malam itu dingin gitu loh, sebelum sahur itu katanya kalau mandi itu dingin gitu. Jadi apakah boleh di siang hari mandinya? Ya.
Terus kita lihat ya kan, mandi di siang hari ketika junub di malam hari ya. Jadi kalau malam hari itu apa namanya, kalau mandi itu dingin sekali ya kan, dia sahur dalam keadaan junub ya kan gitu ya kan, dalam keadaan junub. Terus bagaimana hukumnya kan? Nah, kita lihat syarat sahnya puasa ada berapa. Apakah di situ ada syarat satu sahnya puasa harus toharoh, harus suci? Tidak ya kan, maka hukumnya tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa tuh, sah puasanya walaupun dia sahur dalam keadaan junub, sah aja hukumnya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena toharoh, suci ya, itu entah dari hadas besar atau hadas kecil, itu tidak merupakan syarat daripada sahnya orang itu puasa ya, kecuali gini ya kan, dia di siang hari ya kan, dia di siang hari ya kan, di siang hari ya dia keluar mani ya kan, junub dengan sengaja, itu baru perkara yang membatalkan puasa. Paham? Dengan bersetubuh, keluar mani ya kan, junub dengan sengaja dia ketika senang-senang, nah, maka itu membatalkan puasa. Tapi bahasan tadi, masalah tadi itu tidak termasuk daripada syarat sahnya puasa, yaitu ketika dia ya junub di malam hari, ketika dia waktu sahur tetap belum bersuci ya kan, sampai banyak siang lah ya, dia entah sholat atau enggak kan, nah, apakah sah puasanya? Tetap sah, tetap sah gitu insyaallah ya. Maka hati-hati ya, maka ini harus diluruskan semuanya kan, harus hati-hati masalah ini, harus diperhatikan gitu kan, diperhatikan masalah junub ini kan ya. Kecuali lah kalau junubnya di siang hari tadi sudah jelas ya junub sudah jelas ini pertanyaan sudah insyaallah. Jadi tetap sah aja ya puasanya walaupun mandinya itu siang hari. Tapi ya sholat subuhnya gimana? Berarti boleh apa? Berarti boleh mandi siang hari, tapi kalian nggak sholat dong gitu loh. Kan sholat itu harus suci dari hadas besar dan kecil gitu loh. Nah, iya. Termasuk junub itu termasuk hadas besar. Gitu. Makanya harus diperhatikan masalah ini, harus diperhatikan. Jadi bisa nggak bisa ya tetap harus mandi ya. Soalnya kan sholat subuhnya ya, itu sisi gimana? Lain nggak apa-apa, sisi lain tidak bisa. Kita sholat. Ya sholat kan ketika junub ya, ketika junub maka tidak bisa. Kenapa? Syarat sahnya sholat harus toharoh anil hadatsain, harus suci daripada dua hadas. Yang pertama hadasul asghar, yaitu hadas kecil, berkencing dan sebagainya. Hadasul akbar, ya hadas besar. Apa hadas besar itu? Contohnya junub tadi ya. Makanya harus diperhatikan seperti ini tuh. Iya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu kalau gosok gigi di siang hari batal nggak sih puasanya? Pakai odol nggak? Pakai. Ya gosok gigi biasa gitu loh, orang biasa. Ya. Batal. Ya, saya perlu tambahin lagi masalah tadi ya junub ya. Jadi ada saat timbul pertanyaan dari diri saya sendiri. Jadi terus gimana hukumnya orang yang orang yang mimpi keluar mani di siang hari, apakah batal puasanya? Batal kalau sengaja. Enggak, tidur. Kalau tidur ya kepules saking enaknya mimpi dia keluar mani, apakah batal puasanya? Enggak paling. Maka kalau Enggak. Nih banyak pertanyaan ya yang tanya kepada kita ini, gimana hukumnya kalau keluar mani di siang hari tapi dalam keadaan tidur, apakah batal? Kalau keluar maninya dalam keadaan tidur ya kan, nama sumayah talim, ya tidur kemudian keluar mani, nah, ya kan, gimana hukumnya? Maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Nah, yang tanya itu kebanyakan saya batalkan puasanya, saya makan habis itu. Nah, kan nggak tahu kan gitu. Maka keluar mani dalam keadaan tidur di saat waktu tidur maka tidak membatalkan puasa. Nah, terus pertanyaan tadi apa? Hukum gosok gigi di siang hari, apakah batal hukumnya? Maka hukumnya gosok gigi di siang hari makruh dan tidak sampai membatalkan puasa, kecuali ada yang tertelan ya kan, entah itu rasa manisnya ya kan, walaupun tidak sengaja maka hukumnya
batal. Apa sih makruh itu? Makruh itu wala yu'aqabu ala fi'lihi ya wala yusabu ala tarkihi. Kalau dikerjakannya enggak mendapatkan dosa, makruh itu. Kalau ditinggalkannya tidak mendapat pahala. Ini definisi. Ada mengatakan definisi makruh al-mabghud, yaitu sesuatu yang dibenci. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Ada mengatakan juga ya makruh sama haram tuh ya hampir sama. Ya alangkah baiknya perkara yang makruh itu harus ditinggalkan. Karena seseorang yang sering melakukan perkara yang makruh lama kemudian atau sengaja tidak sengaja, sadar dia tidak sadar, dia akan terjerumus ke perkara yang haram. Ya kan? Contohnya orang sering mengerjakan perkara makruh yang dibenci oleh Allah walaupun tidak dosa, itu lama-lama dia bisa terjerumus ke yang haram. Contohnya dalam hadis Nabi itu, dalam kitab Arba'in disebutkan ketika ya orang mengembala sapi, ya kan. Nah, mengembala sapi kan dia makan di rumput yang mubah, rumput umum, yang rumputnya orang ya umum, rumput umum, fasilitas umum, bisa diambil siapapun, untuk sapinya siapapun bisa. Nah, ketika ada orang yang melepaskan sapinya, ya kan, yang mana sapi ini tidak dijaga, ya kan, di situ ada rumputnya orang, ya kan, yang dimiliki atau tanaman-tanaman, lama-lama sapi itu, ya kan, nggak disadari atau tidak sengaja, ya kan, ya dia makan rumput yang mubah tadi, yang dibolehkan. Lama nggak lama, ya kan, pasti, ya kan, sapi itu akan mendatangi rumput yang diharamkan yang ada pemiliknya tadi. Sama manusia juga, kalau dia sering melakukan yang makruh, sadar nggak sadar, lambat laun dia pasti akan mengerjakan perkara yang haram. Jadi intinya sikat gigi pakai odol di siang hari adalah makruh, ya, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau tertelan walaupun tidak sengaja, maka hukumnya batal. Jadi nggak usah sikatan aja ya. Berarti amannya nggak usah sikatan di siang hari aja ya. Sikatannya bisa itu waktu habis sahur atau maghrib sekalian, daripada batal puasanya kan. Cukup sekian dulu ya, kita lanjut besok lagi. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian bisa DM kami ya di Instagram atau di Facebook. Kalian bisa tanyakan apa aja, insya Allah akan dijawab sama ini Ustadz Imam. Oke, cukup sekian dulu ya dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.